Kiranya Tuhan ini ekspresi dari iman kami bahwa kami betul mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kami. Kami merindukan Tuhan, pujian ini bukan hanya kami nyanyikan ketika kami ada dalam ruangan ibadah ini ya Tuhan. Tapi ini menjadi perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak lika-liku perjalanan kami ketika Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu terus memegang erat kami, menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Maka tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah kalau kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada akhirnya Tuhan mengakhiri kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami ingin bersama-sama memikirkan firman-Mu. Firman Tuhan yang luas, yang dalam itu Tuhan tidak akan pernah kami bisa selami dengan pikiran kami yang terbatas ini. Tetapi dalam anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan menerjemahkan firman Tuhan ini yang hamba-Mu sederhana ya Tuhan untuk menyampaikannya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah sesederhana ya apa yang disampaikan. Engkau mampu menerjemahkan dalam hati pikiran kami melebihi apa yang disampaikan hamba-Mu. Sehingga hari ini betul-betul Tuhan ada tempat di hati kami ketika firman Tuhan disampaikan. Dan kami dengan rendah hati menerima firman Tuhan itu untuk kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Alkitab yang akan dibacakan, teks Alkitabnya. Silakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Dan pembacaan firman akan diambil dari surat 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 3, ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia yang telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan tema menyembah Allah yang kasih dalam konteks ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mulai dengan satu cerita
Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, pernah mendengar, tapi ini sebuah cerita, memang cerita yang cukup lama. Seorang bernama Carla Pei, bisa ditampilkan fotonya, ya. Dia lahir dari seorang keluarga yang berbagai masalah, lahir dari keluarga yang broken home, lahir dari keluarga yang dibesarkan bukan mungkin tidak sebahagia saudara dan saya. Dari kecil dia sudah mengenal namanya masalah dalam keluarga. Mungkin di dalam rumah tangga dia sudah menemukan bagaimana orang tuanya, papa mamanya bertengkar. Dan sampai akhirnya papa dan mamanya berpisah. Dan usia remaja Carla ini sudah mengkonsumsi yang namanya narkoba, sudah hidup dalam dunia malam dalam usia remaja. Dan itu perjalanan yang dilakukan demi perjalanan yang dilakukan hari demi kesehari, tidak mendapatkan sebuah keindahan sesungguhnya dalam hidup. Dia hidupi di tengah-tengah keluarganya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada tanggal 13 Juni 1983, itu menjadi puncak dia mengalami sebuah yang namanya kegagalan dalam hidupnya. Dia ditangkap aparat keamanan bersama rekan laki-lakinya ketika sedang mengkonsumsi narkoba. Bukan hanya mengkonsumsi, tetapi dia juga mengedarkan narkoba. Dan juga dia sedang melakukan pencurian sepeda motor, mungkin untuk menjadi apa yang akan digunakannya untuk transportasinya pada waktu itu. Dan pada tanggal 13 Juni 1983 itu dia ditangkap dan akhirnya dipenjarakan. Dan selama 15 tahun dalam penjara dan pada akhirnya menunggu eksekusi hukuman mati. Saudara, selama belasan tahun dalam penjara itu, Carla ini mendapatkan pelayanan dari seorang pendeta yang setia melayani di dalam penjara itu. Yang setia memberitakan Kristus, yang setia memberitakan Injil. Pada akhirnya Carla ini berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan seorang hamba Tuhan itu. Dia berjumpa dengan Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Itulah awal dari sebuah perubahan yang radikal terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus itu membuat hidupnya berubah. Yang tadinya mungkin dia sudah ditolak secara sosial. Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu membuat dia mengalami sebuah perubahan yang radikal. Perubahan hidupnya, orientasi hidupnya. Pada akhirnya dia katakan, saya tahu, kalaupun aku harus mati hari ini di tempat ini karena eksekusi mati, aku tunggu hari ini. Tapi aku tahu kemana aku harus pergi. Saudara, ketika suntikan hukuman mati itu disuntikan kepada dia masih sempat menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu ternyata begitu indahnya bagi Carla Pei. Terlepas dari semua penolakan sosial baginya ketika dia hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak membahagiakan dia, hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya dunia malam dan segala macam kegelapan dalam hidupnya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu membuat hidupnya berubah. Itulah kasih Allah bagi Carla Pei. Dunia bisa menolak dia, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Tetapi ternyata Allah merangkul dia dengan rangkulan melalui seorang hamba Tuhan. Dunia bisa menolak dalam tanda kutip mungkin kenakalannya, bahkan mungkin lebih kasar lagi kebejatannya ditolak oleh dunia ini. Tetapi ternyata ketika Allah menyatakan kasih-Nya baginya, Allah merangkulnya dalam rangkulan kasih itu, sehingga Carla Pei berjumpa dengan Tuhan dan padanya dunia menyaksikan, dan hari ini ternyata kisah hidupnya tetap bisa menginspirasi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sayangnya saudara, banyak orang termasuk mungkin kita tanpa menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita sekalipun ada banyak penolakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan beberapa hal tentang tema ini. Bagaimana kita menyembah Allah yang kasih itu. Kalau kita hidup mengasihi Allah. Di dalam ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal Dia. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, status kita menjadi anak-anak Allah
Itu betul adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Status saya dan saudara disebut sebagai anak-anak Allah, disebut sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara, itulah anugerah yang dari Tuhan. Maka dengan betapa besar kasih karunia Bapa kita kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, di dalam keberdosaan saya dan saudara, tidak mungkin kita bisa memilih hal yang benar, saudara. Maka Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Karena keberdosaan kita adalah penentang Allah itu sendiri. Kita tidak mampu melihat hal yang benar ketika dosa itu masuk pada manusia. Tetapi dalam kasih karunia Allah, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sehingga saya dan saudara diperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara. Kita memberikan respon terhadap kasih Allah itu. Itulah kasih Allah kepada saya dan saudara. Kasih yang dimulai dari Allah memperkenalkan dirinya bagi saudara dan saya. Maka dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 5. Kita yang dari semula telah ditentukan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Allah punya rencana bagi saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Saudara dan saya tidak punya rencana untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi Allah punya rencana untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Allah punya rencana di dalam kekekalannya untuk menetapkan kita, menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Saudara, itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Maka kalau kita bicara kasih Allah, menyembah Allah yang kasih. Menyembah Allah yang kasih itu menyembah Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Betapa tidak tersungkurnya dalam penyembahan kita kalau kita memikirkan ulang akan status kita di hadapan Tuhan. Kalau saya orang berdosa ini dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya orang yang bobrok ini, orang yang kotor ini dikasih oleh Tuhan. Kalau dunia ini menolak saya oleh karena kekotoran saya, oke, mungkin bisa terjadi. Tetapi saudaraku ini kasih Yesus Kristus, ternyata Allah dalam segala kemuliaan itu mengasihi saudara dan saya. Allah dalam segala kemuliaan itu turun ke dalam dunia ini. Natal beberapa hari yang lalu kita ingat, karena Allah turun ke dalam dunia ini untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Itulah kasih Allah bagi kita. Kasih yang atas dasar inisiatif Allah mengasihi saudara dan saya. Seperti saya singgung tadi dalam Yohanes tadi, bukan kamu yang milih aku, tetapi aku yang milih kamu, kata Tuhan. Saya mengutip tulisan J.I. Packer, Bapak Ibu, yang ditulisnya, yang buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mengenal Allah. Tulisannya begini, Bapak Ibu. Jika Anda ingin menilai seberapa baik pemahaman seorang akan kekristenan, temukanlah seberapa banyak ia melakukan pemikiran tentang menjadi anak Allah dan menjadikan Allah sebagai Bapaknya. Jika hal ini bukan mendorong dan mengontrol ibadah dan doa-doanya dan seluruh pandangan hidupnya, berarti dia belum memahami kekristenan dengan baik. Saudara, bagusnya kalimat ini ya dari seorang J. Packer. Dia katakan untuk menilai seorang, lihatlah apa yang mendorongnya beribadah, apa yang mendorongnya berdoa. Kalau bukan oleh karena kasih Allah. Saudara, apa yang mendorong saudara pagi tadi saudara bangun tidur, saudaranya bangun tidur pagi tadi, saudara, hari ini hari Minggu. Saya ingin datang ke gereja BCS Serpong hari ini. Apa sih yang mendorong saudara datang ke gereja hari ini? Apakah kita sekedar memenuhi tuntutan sosial? Kamu orang Kristen harus beribadah karena ini adalah hari Minggu. Apa kata tetanggamu kalau kamu tidak beribadah hari Minggu? Itu hukum sosial yang mengatur kita kalau demikian, Bapak Ibu. Tetapi kerinduan kita beribadah, yang mendorong kita beribadah, yang mendorong kita berdoa, tidak ada lain, saudara, kalau bukan kasih Allah itu bagi kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang merangkul kita. Dialah yang menjadi tujuan kita dalam beribadah. Dialah yang menjadi tujuan di dalam kita menyembah Allah. Dialah yang menjadi tujuan di dalam kita berdoa kepadanya. Dialah yang menjadi tujuan di dalam kita melayaninya. Karena Allah mengasihi kita. Maka terlepas apapun Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kondisi kita hari ini, tujuan semuanya itu karena Allah sudah mengasihi kita. Allah yang sudah memulai segala hal yang baik dalam dari kita.
Dari status orang berdosa menjadi status yang dibenarkan oleh karena Allah. Dari status orang yang menentang firman, dari status orang yang menentang kebenaran itu, Tuhan ubah kita menjadi mencintai kebenaran itu. Itu karena apa? Karena Tuhan mulai dalam hidupku dan hidupmu, saudara. Itu karena kasih Tuhan bagi kita. Pada hakikatnya saya dan saudara itu adalah hidupnya tidak mau tahu tentang hal yang benar. Hidup kita dibawa kegelisahan karena dosa. Hidup kita dibawa kegelisahan karena ketidaktenangan kita. Hidup kita di dalam penderitaan, hidup kita dalam ketakutan. Tidak memiliki rasa damai, sukacita, sejahtera karena jajahan dosa. Tetapi saudara, pembenaran Allah itu yang membuat kita diadopsinya kita menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan oleh karya salib itu, membuat situasi itu berubah. Kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemauan untuk hidup dengan Tuhan, ada kemauan untuk beribadah kepada Tuhan, ada kemauan untuk berdoa, ada kemauan untuk mendedikasikan waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua dimulai oleh karena kasih Allah bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib, Allah mengampuni dosa kita, dosa orang-orang yang berdosa ini. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya dihukum itu, tetapi demi Dia mengasihi kita, Tuhan tanggungkan semua itu kepada anak-anaknya. Saudara, saya juga mengutip satu kutipan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini saya kutip, ini di buku J.I. Packer juga. Dia mengutip juga tulisan seorang Charles Wesley. Bukan tulisan seorang Charles Wesley, kisah tentang Charles Wesley. Dia katakan begini kisah hidupnya. Kak Charles menemukan Kristus pada tahun dikatakan 1738. Pengalamannya mengalir katakan dalam beberapa syair pujian. Memang kalau kita banyak himne tulisan yang ditulis oleh Charles Wesley ini. Satu kutipan yang dikutip oleh J.I. Packer dalam tulisannya. Charles memberikan syair lagunya demikian. Di manakah jiwaku yang bertanya-tanya harus memulai? Bagaimana aku berangan-angan untuk masuk surga? Seorang budak yang ditebus dari kematian dosa. Sepotong arang yang tertarik dari api yang kekal. Bagaimana aku bisa meninggikan kemenangan yang sama atau menyanyikan pujian untuk melepaskan yang besar. Oh, betapa aku ingin memberikan kebaikan Bapa, ingin memberitakan kebaikan Bapa yang telah Engkau tunjukkan kepadaku, bahwa aku seorang yang pantas menerima murka neraka, bisa disebut sebagai anak Allah, bisa mengenal, bisa merasakan dosa-dosa diampuni. Terpujilah berkat dari sorga itu. Itu kutipan J.I. Packer mengutip tulisan Charles Wesley dalam sebuah himne lagunya. Dia menggambarkan sebuah kasih anugerah Allah itu baginya dalam sebuah pujian. Dia mengekspresikan bagaimana Allah itu merangkulnya, menjadikan dia anak-anak Allah, menjadikan dia sebagai orang-orang yang dikasihinya. Bahkan aku mungkin bisa menjadi bisa menjadi arang api neraka, itu sebuah gambaran. Tetapi ternyata Allah itu mengasihi saya, Allah merangkul saya. Betapa besar kasih Allah itu bagi saya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ketika dibahasakan ulang. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika saya dan saudara memikirkan ulang akan kasih Allah itu, pastilah kita akan tersungkur dan menurut respon kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Maka saudara, bagian yang kedua saya ingin mengajak kita memikirkan respon kasih Allah bagi kita. Sekilas saya sudah menyampaikan bagaimana Allah mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Allah sudah menolong kita, Allah sudah merangkul kita. Tapi respon apa yang kita berikan kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam ayat 10 inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mengasihi Tuhan, bisa next, mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah sebagai bentuk bukti saudara merupakan respon kasih kita kepada Tuhan. Waktu saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama,
Itu sebagai bentuk respon saudara. Kalau saudara sudah merasakan kasih Allah itu bagi saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19-20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak akan pernah mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Saudara, itu bentuk respon yang positif, bentuk respon yang aktif bagi kita. Sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, ada bentuk respon positif bagi kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, coba pikirkan secara sederhana teks ini saudara yang saya bacakan tadi dalam 1 Yohanes. Tuhan katakan kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, enggak mungkin kamu bisa mengasihi Allah. Toh sesamamu saja yang kamu lihat, kamu tidak kasihi. Bagaimana kamu bisa mungkin mengasihi Allah yang tidak kamu lihat? Itu sederhana sekali saudara. Artinya saudara, Tuhan inginkan hidup kita. Saya mengasihi sesama saya. Itu bukan hanya semata-mata saya mengasihi sesama saya. Tetapi itu juga bentuk real saya mengasihi Tuhan yang juga mengasihi sesama saya. Apakah benar kita mengasihi Allah? Apakah benar kita mengasihi Allah? Apakah benar kita sudah mengalami kasih Allah itu akan terrefleksi, terwujud dalam hidup kita, keseharian kita, mengasihi sesama kita, dan tentunya mengasihi Tuhan kita. Maka dalam tulisan Thomas Watson, saudara, saya mengutip beberapa hal. Thomas Watson dalam menulis bukunya saudara, beberapa hal saya kutip dalam tulisannya. Orang yang mengasihi Allah itu pertama dikatakan adalah orang yang berfokus kepada Tuhan. Kalau saya katakan Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan karena engkau sudah mengasihiku. Kalimatnya keren ya saudara ya. Kalimatnya mantap. Tuhan, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Bahkan kalau kita saat memuji Tuhan saudara, air mata kita sambil menetes saudara ya. Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan kadang-kadang terangan kita tidak sempat lagi terangkat karena kita terharunya dengan kata-kata itu bahwa aku mengasihi engkau. Tidak ada salah saudara. Tetapi mari kita coba uji saudara kasih kita kepada Tuhan. Pertama, orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang berfokus kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah saudara, orang itu akan terpesona dengan Allah itu saudara. Orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang akan terpesona dengan kasih Allah itu kepada dirinya. Betapa tidak terpesona saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang kotor itu, orang yang bodoh itu, orang yang tidak harusnya diperhitungkan itu, tetapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Harusnya saya dan saudara pasti terpesona dengan kasih Tuhan itu bagi kita. Seorang saudara sedang jatuh cinta. Di sini kan ada banyak pemuda-pemudi ya, sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu saudara, sekalipun ada fase-fasenya ya. Kalau orang baru jatuh cinta, apalagi cinta pertama gitu ya, cinta pertama, wow. Kalau kata orangnya yang pepatah klasik itu, dunia ini rasa milik kita berdua, yang lain itu numpang kira-kira gitu ya. Dunia ini milik kita berdua, yang lain numpang. Itu pepatah klasik. Tetapi saudara, waktu kita jatuh cinta saudara, apa yang saudara rasakan? Kita pengen ketemu dengan dia, kita ingin komunikasi dengan dia. Dan juga saudara, ketika kita menatap dia, aku sangat sayang dengan dia. Ada banyak hal yang membuat kita terpesona dengan dia. Waktu kita berdialog, kita terpesona karena dia meresponi kata-kata kita dengan baik. Dia memunculkan ide-ide bagi kita tentang hubungan kita ke depan seperti apa. Dia sudah mulai merencanakan begini-begini, engkau adalah sosok pria yang saya idamkan selama ini. Ternyata aku berjumpa juga dengan pria yang saya idamkan. Ternyata engkau sudah punya planning jauh ke depan. Aku belum sempat memikirkan itu, tetapi hari ini aku berjumpa dengan seorang pria yang memikirkan jauh ke depan. Engkau terpesona bukan? Terpesona saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, suatu saat nanti saudara, terpesona bukan akan hilang ketika dia mengecewakanmu.
Ternyata aku sudah dibohongi, ternyata aku bodoh selama ini terpesona dengan engkau. Karena engkau menemukan sebuah kekecewaan, saudara menyesal. Tetapi saudara ingat, Allah mengasihi saudara. Pernah saudara merasa terpesona dengan kasih Allah? Dan sekali-kali Allah itu tidak pernah berubah dalam mengasihi kita. Yang berubah adalah kita yang meresponi kasih Allah itu. Harusnya saudara, keterpesonaan kita dengan Allah itu kita jaga betul saudara. Keterpesonaan kita dengan Tuhan itu kita jaga betul saudara. Sehingga apa? Keseharian kita Allah itu tetap mempesona dalam hidup kita. Aku memikirkan siapa diriku di hadapan Tuhan. Karena engkau mengasihi aku. Siapakah aku Tuhan? Engkau mengasihi aku. Itu kan kata-kata pemazmur mengungkapkan keterpesonanya. Bagaimana dia menyadari hidupnya itu dikasihi Tuhan. Saudara, itulah pentingnya saudara. Refleksi pribadi dengan Tuhan dalam keseharian kita. Ada waktu-waktu kita butuh sendiri dengan Tuhan. Dalam saat teduh kita dengan Tuhan kita sendiri. Ya mungkin ada mesbah keluarga kita bangun baik saudara. Tetapi harusnya kita butuh juga hal-hal sendiri dengan Tuhan. Waktunya kita memikirkan kasih Allah bagi saya itu luar biasa. Saudara jangan pikirkan dulu saya nggak punya jadi saya punya. Itu bukan, itu sudah saya kan saudara. Itu hal-hal nanti kita pikirkan. Tetapi dulu saya adalah orang berdosa. Tapi sekarang saya sebut sebagai anak-anak Allah. Dulu saya adalah orang-orang yang tercemar karena dosa. Tetapi Allah mengasihi saya. Itu yang membuat kita terpesona dengan Tuhan. Saudara, yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan itu. Bagian orang yang mengasihi Tuhan itu saudara. Orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ini saya singgung tadi. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang kita rindukan. Dialog dengan Tuhan itu kita rindukan. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus, seperti saya katakan awal tadi, jangan sampai ibadah kita adalah oleh karena hukum sosial kita yang menuntut kita. Tetapi saudara, kerinduan itu lahir dari hati kita. Kasih itu menginginkan sebuah keakraban. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 3. Hatiku hancur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sebuah ungkapan kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, rindukah kita bersekutu dengan Tuhan? Rindukah kita bersekutu dengan sosok, yaitu Allah yang mengasihi kita? Keterpesonaan kita saudara itu pasti menstimulasi kita untuk kita hidup bersekutu dengan Dia. Keterpesonaan kita terhadap kasih Allah itu akan mendorong kita untuk berkata, aku ingin Tuhan bersekutu dengan Engkau. Tetapi saudara, kita ini jujur saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Termasuk saya tentunya. Kadang kita mencari wajah Tuhan. Saya beberapa hari lalu ya ada seorang muda ya yang sakit saudara. Dia tuh sakit yang cukup mengkhawatirkan saudara. Awalnya sebelum itu didiagnosa gitu. Saya bilang saya doain kamu via telepon ya. Dia panggil saya kok ya, tolonglah jangan via telepon. Boleh nggak datang ke rumah saya, please saya. Saya bilang teleponan nggak apa-apa, sama aja doa saya di telepon saya datang. Enggak, dia bilang bisa tolong datang aja. Udah saya datang. Saya datang ke rumahnya saudara, saya datang ke rumahnya. Dia ada masalah saudara masalah di matanya. Saudara, ketika saya doakan dia, saya ajak dia berdoa, saya ajak dia baca Alkitab, saudara. Dia bilang, dan nanti akan diperiksa dan di MRI segala macam ya. Dan akhirnya saudara kemarin dia telepon saya. Kok, puji Tuhan saya senang banget. Ternyata yang saya khawatirkan enggak terjadi. Apa yang kamu khawatirkan? Yang saya khawatirkan itu adalah ada kanker di kepala saya. Yang saya khawatirkan itu adalah penyumbatan darah di kepala saya. Ternyata enggak ada. Puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Saudara, waktu itu belum ada hasilnya. Dia gelisah. Kok aku ingin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sembuhkan saya ingin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagus, saya bilang. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara,
kita untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagusnya tidak perlu menunggu hal-hal yang demikian, saudara. Tidak perlu menunggu hal demikian. Tapi hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan bagaimanapun kondisi kita. Enggak harus kita menunggu hal-hal demikian yang worry-nya sudah kelewatan, saudara, dan akhirnya kita katakan, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya enggak salah juga, pada akhirnya nanti dia sungguh-sungguh, berarti Allah bekerja juga dengan sakitnya, bukan? Tetapi maksud saya enggak harus juga kita sampai kepada titik demikian baru kita merindukan, memiliki, bersekutu dengan Tuhan itu. Yang berikut, saudara, orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang berduka cita karena dosanya. Saudara, masih gelisah enggak kita ketika kita melakukan dosa, saudara? Orang yang mengasihi Allah, sebagai bentuk respon kita kepada Allah, kita katakan, aku mengasihi Allah yang kasih itu, menyembah Allah yang kasih itu. Tema kita adalah, waktu kita menyembah Allah yang kasih itu, pasti kita mengalami sebuah duka cita atas dosa-dosa kita. Kita mengalami sebuah kegelisahan karena dosa-dosa kita. Saudara, kita tidak akan pernah, saudara, kita itu hidup ketika kita habis melakukan dosa, biasa aja, saudara, hidup kita. Sorry teman-teman muda yang saya kasih dalam Tuhan. Dan saya tahu bukan hanya teman-teman muda yang bergumul tentang itu. Tidak akan pernah kita merasa tidur nyenyak rasanya ketika kita habis namanya pornografi, saudara, di laptop kita. Kita simpan di handphone kita, saudara. Gelisah enggak kita, saudara, menyimpan itu? Gelisah enggak, saudara, ketika kita melihat hal-hal demikian? Dan orang yang mengasihi Allah, menyembah Allah yang kasih itu, pasti akan mengalami sebuah kegelisahan. Karena apa? Karena kita menyembah Allah yang kudus, saudara. Kita menyembah Allah yang kudus. Kita memang, saudara, belum, saudara, kita masih terus berproses kita di dalam kekudusan ini, saudara. Kita masih terus berjuang, saudara. Tetapi, saudara, bukan berarti kita seenaknya hidup di dalam keranjang dosa, saudara. Keranjang dosa. Dosa itu, saudara, dibenci oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga berjuang, saudara. Saya dan saudara berjuang juga untuk membenci dosa itu. Untuk gelisah terhadap dosa itu. Yang terakhir, saudara, orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang mengasihi apa yang Allah kasih. Namun juga orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang hidup dalam sebuah ketaatan kepada Allah. Apa yang, saudara, yang Tuhan kasihi? Yang Tuhan kasih, seorang yang mengasihi firman, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah ungkapan dia hidup bersekutu, dan namun juga merupakan ungkapan Allah ingin mengasihinya. Dia juga merindukan persekutuan dengan Tuhan. Dia merindukan juga sebuah ketaatan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang hidup menyembah Allah yang kasih itu, hidup dalam sebuah ketaatan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia adalah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Mutlak, saudara. Hidup dalam sebuah ketaatan itu wujud dari saya dan saudara mengasihi Allah. Hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Allah itu adalah wujud kalau kita mengasihi Allah. Maka, saudara, ibadah bukan mencari berkat-berkat jasmani, saudara. Kalau saya nggak beribadah nanti celaka dalam perjalanan saya. Enggak, saudara, bukan itu. Tetapi, saudara, waktu saudara menyembah Allah, melayani Tuhan, beribadah komunal seperti ini, ingatlah bahwa saudara sedang melakukan sebuah ketaatan terhadap panggilan Allah dalam hidupmu. Itulah yang Allah inginkan dalam hidup saudara. Maka, saudara, ketika bulan ini saudara di gereja ini memikirkan mengenai worship, saudara, menyembah Allah yang kasih hari Minggu ini, saya rindu kita tidak pahami sesempit yang kita pahami bahwa aku menyembah ketika saya ada dalam ruang ibadah ini. Iya, kita menyembah Allah dalam ruang ibadah ini. Tetapi keseharianmu itu adalah ibadahmu, saudara. Di tempat pekerjaanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, semuanya adalah bentuk wujud kita mengaktualisasikan penyembahan kita kepada Allah yang kasih itu.
Kiranya Tuhan memberkati saudara, mewujudkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Kami sadar Tuhan kalau kami ada hari ini, bahkan kami Tuhan himpunkan di rumah Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan juga ingatkan kami. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk mengasihi kami. Dan ketika kami menikmati roti dan anggur perjamuan kudus, ingatkan kami ya Tuhan. Tubuh Tuhan sudah terpecah-pecah bagi kami. Darah Kristus sudah tertumpah bagi kami. Untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudara, penghantar perjamuan kudus, mari kita nyanyikan pujian. WL dan Singer akan